Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada video pembelajaran biologi kelas 11 tentang dunia tumbuhan, khususnya pada pertemuan ini yaitu spermatopita. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum dan contoh tumbuhan berbiji. Kedua, menyusun klasifikasi tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa dunia tumbuhan terbagi ke dalam 3 divisi. Yang pertama adalah bryopita atau tumbuhan lumut, pteridopita atau tumbuhan paku, yang ketiga spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada spermatopita. Apa itu spermatopita? Spermatopita berasal dari kata sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Spermatopita merupakan anggota kingdom Plantae sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan biji? Yang pertama, memiliki biji. Kemudian kedua, memiliki berkas pengangkut baik itu xilem maupun floem. Merupakan tumbuhan kormopita, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Menghasilkan bunga atau anthopita dan bersifat autotrof. Ciri lain daripada tumbuhan biji adalah alat perkembangbiakannya sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Ukuran bervariasi, dapat berupa rumput, liana, semak, perdu, atau pohon. Spermatopita dalam klasifikasi dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Ini adalah contoh gambar tanaman Gymnospermae dan Angiospermae. Apa itu Gymnospermae? Gymnospermae disebut juga tumbuhan biji terbuka. Disebut demikian karena bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Ciri-cirinya memiliki struktur daun yang tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk kerucut. Kemudian ciri lainnya, belum memiliki bunga sesungguhnya atau bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan dan strobilus betina. Reproduksi generatif terjadi 1 kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan tunggal yang menghasilkan zigot. Berupa perdu atau pohon, batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Gymnospermae dalam klasifikasi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Gnetopita, contohnya adalah tumbuhan belinjo. Ginkgopita, contohnya adalah Ginkgo biloba dan Agathis alba atau damar. Kelas Penipita, yaitu contohnya adalah tumbuhan Pinus merkusi, dan Cicadopita, contohnya adalah Pakis haji. Nah, itu tentang Gymnospermae. Selanjutnya kita akan melihat Angiospermae.
Angiosperma disebut juga tumbuhan biji tertutup karena bijinya terbungkus oleh daging buah. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae memiliki alat reproduksi berupa bunga yang sempurna seperti benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai bunga. Reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan, yaitu disebut juga pembuahan ganda yang menghasilkan zigot, pembuahan inti generatif atau sperma dengan ovum, dan endosperm itu pembuahan inti generatif atau sperma dengan kandung lembaga sekunder. Ciri lain daripada Angiospermae adalah umumnya tumbuhan ini berupa pohon perdu, semak, liana, atau herba. Angiospermae terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu monokotil dan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yang pertama adalah memiliki 1 kotiledon, berakar serabut, bertulang daun sejajar, bagian-bagian bunga terdiri dari 3 bagian atau kelipatannya, pembuluh pengangkut tersebar merata. Berbeda dengan tumbuhan monokotil, ciri tumbuhan dikotil adalah memiliki 2 kotiledon, berakar tunggang, bertulang daun menyirip atau menjari, bagian-bagian bunga terdiri dari 5 bagian atau kelipatannya, pembuluh pengangkut berbentuk cincin dan tersusun rapi. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhan monokotil, seperti padi atau Oryza sativa, jagung atau jimais, kelapa, coconut nucifera. Ini beberapa contoh dan masih banyak contoh-contoh tumbuhan lainnya. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil seperti Mangifera indica atau mangga, citrus atau jeruk, kacang-kacangan atau kelompok Leguminosae. Nah, inilah beberapa contoh tumbuhan atau tanaman yang tergabung ke dalam Spermatophyta atau tumbuhan biji. Demikian penjelasan Pak Guru tentang Spermatophyta. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.